Nah, akhirnya ya. Jadi setelah tadi ketemu ternyata pi deltanya tidak aman untuk lantai satu, ternyata cukup sulit. Saya butuh 2-3 kali mengubah dimensi dari lantai satu saya sampai akhirnya didapatkan memenuhi persyaratan semua. Jadi ini arah X itu mepet sekali. Yang terjadi 0,0112 ini batasnya adalah 0,121 gitu. Tentu saja ini batasnya saya menggunakan nilai betanya 0,75 seperti seperti yang saya sampaikan, logikanya nggak mungkin kuat geser sama gaya geser kan sama, pasti gaya geser tuh maksimum 0,75 dari kuat geser kan gitu. Nah, yang terjadi itu 0,112 yang batasnya 0,12 0,12 gitu. Ya oke. Yang ke arah Y juga begitu, mirip, bahkan lebih mepet lagi, tapi sudah oke gitu. Nah, apa yang terjadi? Perubahannya cukup drastis sih. Kalau saya tunjukkan di sini di frame section, sampai akhirnya balok lantai 3 pun balok tipe B3 lantai satu saya ganti dimensinya. Baloknya membesar cukup signifikan. Sekarang sampai 0,9. Awalnya kan dimensi awal dulu cuma 0,75 ya kalau nggak salah. 0,75 sekarang sampai 0,9. Kemudian kolomnya lumayan. Kolomnya akhirnya sampai tembus 0,75. Awalnya 0,6. Tembus 0,75, 0,75. Ke lantai 2 jadi 0,75. K3 juga 0,75 gitu. Nah, itu cukup signifikan, nambah berkali-kali mengubahnya sehingga ketemulah kondisi pi delta pada lantai satu itu memenuhi persyaratan. Walaupun di sini sangat sangat mepet gitu ya. Nah, prosesnya tadi itu selain yang dibaca dari output analis struktur, selain tentu saja U1 dan U2 ya. Tapi nilai PX dan VX itu harus dibaca ulang. Karena ketika diubah dimensi, sedikit berubah. Nilai VX ini berubah ini. Tidak sama dengan kondisi awal tadi. Sehingga section cut tadi, baik VX maupun PX itu dibaca ulang. Jadi yang saya baca ulang ketika saya utak-atik strukturnya, itu ini, PX itu dibaca ulang dari section cut, VX juga dibaca ulang, U1 dan U2. Itu yang kita baca ulang terus. Sedangkan yang lainnya itu tidak perlu, jadi cuma tinggal inputnya diganti ini. Ini diganti U1, U2, tergantung hasil output analis struktur, PX dan VX dibaca ulang gitu. Nah, kemudian dari sini setelah kita berhasil, nah jadi yang benar pertama kali kita uh, harus rekayasa adalah bagaimana struktur kita itu stabil, tidak rubuh gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung ini, apakah P delta pengaruh P delta dimasukkan atau tidak. Itu dimasukkan jika nilai tetanya lebih dari 0,1. Nah, mari kita buat logikanya. Status yang kedua, kemudian sama dengan jika ini gitu kurang dari 0,1, maka no pi, oh nggak bisa ya, kalau lantai 10 kan dia karena ini, jangan lantai 10 berarti, ini kan lantai 10 atau ini lantai 10 sampai lantai 1. Lantai 10 itu kan sudah otomatis pi delta karena ketidakberaturan torsional. Yang ini if if ini kurang dari 0,1, jika iya maka dia no pi delta. No pi delta. Itu. Tapi jika terdapat maka dia pi delta. Gitu. Kayaknya sih lantai bawah kena ini. Nah, kena kan? Di lantai 1 kena. Jadi lantai 2 sampai lantai 9 nggak kena, lantai atas kena sendiri karena ketidakberaturan torsional gitu ya. Kemudian lantai 1 kena. Nah, berapakah berapakah ininya? Faktornya, faktor pi delta berapa ya? Faktor pi delta. Faktor pi delta dihitung dengan cara ini.
1 dibagi 1 min theta, gitu ya. Kita hitung, maaf, ini sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 min theta. Nah ini, jadi pada lantai 10 itu diperbesar 1,00082, tipis sekali. Kalau kita hitung sampai bawah, sebetulnya pada lantai 2 sampai 9 itu ada faktornya, cuman karena masih memenuhi syarat kurang dari 0,1, ini bisa kita abaikan menjadi 1,0. Nih. Jadi harusnya pakai if, memang ini rumus ini pakai if, gitu ya. Jadi ini tidak perlu dihitung pi delta. Sedangkan pada lantai 1 itu cukup signifikan. Jadi nanti gaya-gaya bending moment, shear force, normal force itu harus dikalikan dengan angka 1,127 gitu. Jadi nanti outputnya nanti harus dikalikan dengan 1,127 pada lantai 1. Sedangkan lantai yang lainnya nggak perlu. Ini kita lakukan juga untuk yang ke arah Y. Ya. Yang arahnya bahkan lebih besar lagi, 1,13. 13%, gaya-gayanya harus diperbesar. Itu jadi kebayang dimensinya sudah optimal karena sedekat mungkin dengan nilai batasnya, tapi konsekuensinya pengaruh pi delta harus dihitung. Sehingga nanti output analisis struktur pada lantai 1 dikalikan dengan faktor ini dan ini. Nah, saya pikir sudah selesai, ternyata belum. Karena apa? Karena faktor pi delta ini ternyata tidak hanya dikalikan dengan gaya-gaya dalam, tapi juga dengan displacement ini. Diizinkan untuk mengalihkan perpindahan dan gaya komponen. Jadi intinya nilai ini harus dikalikan dengan 1,13. Baik, coba kita hitung sama dengan nilai ini dikali angka faktor pi delta. Begitu juga yang dengan bawah, pada lantai 1. Pada lantai atas juga begitu. Tapi kalau yang lantai atas saya yakin tidak akan masalah. Gitu. Gini. Sekarang coba kita masukkan. Ini jadi displacement aslinya. Di copy, taruh sini. Taruh sini. Jadi displacement aslinya. Nah, gara-gara efek pi delta, seperti saya duga, ini tidak oke. Lagi-lagi masih kurang, sudahlah kena pi delta, diperbesar displacementnya, hasilnya jadinya tidak oke, walaupun tipis. Berarti tetap harus kita desain ulang. Sedangkan yang lantai atas, misalkan kita taruh sini, paste value, masih oke, seperti saya duga, gitu. Bagaimana dengan lantai gempa arah Y? Ini taruh sini, paste value, masih oke. Lalu yang bawah kita copy, paste value juga di sini. Kita lihat apa hasilnya. Not oke. Berarti saya masih belum selesai. Harus memodifikasi lagi kekakuan pada lantai 1 untuk memenuhi persyaratan pi delta gitu. Oke, setelah trial lagi dan lagi ya, ini sudah dapat dimensi ini. Bismillah, semoga berhasil. Akhirnya saya mengganti dimensinya itu proporsional. Maksudnya gini, kalau hanya lantai 1 saja yang saya ganti, nanti akan sangat, pada saat konstruksi kebayang nggak? Lantai 1 besar sekali, kemudian lantai 2 ke 9 dia ngecil, tiba-tiba ngecil. Itu ada bahayanya juga. Pertama, dalam pelaksanaannya nanti tulangannya bisa kesulitan dalam pemasangannya. Kedua, bisa jadi ya kekuatannya bisa sangat-sangat jomplang, sangat-sangat turunnya drastis antara lantai 1 dan lantai di atasnya. Akhirnya di akhir ini saya sesuaikan. Jadi ketika ini lantai 1 saya perbesar kolomnya, otomatis lantai 2 saya
diperbesar juga agar selisihnya itu tidak terlalu jauh antara dimensi kolom lantai 2 dan lantai 1, seperti itu. Yang terjadi adalah saya hanya mengganti dimensi kolom. Balok relatif tidak saya ganti karena sudah 90 cm ya, sudah cukup tinggi lah. Hanya di balok lantai B3 lantai 1 akhirnya juga ikut jadi 90 cm, awalnya kan belum. Kolom nambah lagi. Sekarang naik lagi jadi 80 cm, lantai 75 cm. Jadi ukurannya 80 kali 80 dan lantai 2-nya dia 70. Jadi saya bikin berselisih 10 cm saja. Gitu. Seperti itu. Jadi ukurannya untuk kolom akhirnya di lantai dasar 80 ke 80 semua. Jadi untuk ngejar kestabilan pi delta seperti itu. Nah, outputnya sudah saya keluarkan seperti ini di sini. Ini adalah output untuk displacement gempa arah Y, displacement gempa arah X, terus ini session cut-nya ini. Mari kita praktekkan session cut-nya. Misalkan kita mulai dari yang gempa arah X dulu. Ambil F1, kita copy, taruh di ini, kita taruh Vx di X seperti ini. Lalu kemudian kita sekalian saja ya, yang gempa arah Y, ambilnya F2, hati-hati. Kemudian kita copy, kita copy V pada gempa arah Y, oke. Kemudian PX sekalian, PX ini ambil F3. Nah, F3 kita ambil, kemudian kita copy. F3 itu adalah PX ini, karena PX itu kan sama, mau arah Y mau arah X sama gitu. Kemudian kita masukkan displacement arah X itu ini sudah saya olah tadi. Ini arah X, tinggal di copy ini ya, yang arah X. Nah, terlihat story drift oke, nggak masalah. Kemudian pi delta aman, tapi masih statusnya terkena efek pi delta dengan faktor pi delta 1,12. Nah, ini saya dedekan. Artinya walaupun sudah saya perbesar sekalipun, pi deltanya sih masuk, nggak masalah, masih stabil, namun efek pi delta harus tetap dimasukkan. Nah, maka ini adalah displacement setelah dikasih efek pi delta kan, kita masukkan. Bagaimana kalau kita copy value ke sini? Apakah masih statusnya masih aman apa tidak? Mari kita buktikan. Bismillah. Iya, aman. Alhamdulillah. Jadi story drift oke. Story drift oke, kemudian pi delta juga oke, walaupun terjadi efek pi delta, sudah kita masukkan 1,12 tadi, tetap masih aman. Gitu ya. Jadi even dia sudah diperbesar sekalipun dengan faktor pi delta, story driftnya, kestabilan pi delta masih di bawah nilai ambang batas gitu. Sekarang kita buktikan yang arah Y. Yang arah Y, arah Y itu ini sudah urut, kita ambil U2 nya saja, copy, kita taruh di U2 sini seperti itu. Ini U2 ya, sorry, nanti salah kira. Nah, kita lihat story drift, lihat story drift oke, dia masuk. Kemudian theta oke, tapi terkena efek pi delta karena lebih dari 0,1 gitu ya. Nah, sehingga ini faktor pembesarannya 1,2, hasilnya adalah ini. Sekarang kita taruh, kita copy paste value ke sini. Apakah displacement-nya setelah diperbesar masih aman apa tidak? Dan ya, aman. Ya, aman ya. Jadi yang terjadi itu adalah tetanya 0,121, persis sama dengan theta maksimumnya gitu. Jadi persis sama. Jadi lebih besar sedikit antara ini dan ini, dan oke. Artinya ya sudah cukup. Dimensi akhirnya tadi itu
kolomnya membesar sekali dari kondisi awal cuma 60 cm, naik jadi 70, naik jadi 75, dan akhirnya dapatnya 80 cm. Itu hanya gara-gara, bukan karena bending moment, tapi gara-gara kestabilan. Jadi betapa pentingnya kita memastikan dulu struktur kita stabil sebelum masuk ke gaya-gaya dalam gitu.